tapi lauro ane rara ubuna na pai uli mangke. Oke, nah dia belo na mangke, netekam penjelasan hangkadi loga hau ta pahikolaria mempa ajari anak pade. Ha ajari rame motuda barima potudara. Iya. Bono mau pahabi kan apa hau hitam anto apa kan? Iya. Tabe. Ya, selamat sore. Saya Rukmini Pak Ata Toheke. Saya sebagai Tina Ngata Toro sudah sebagai lembaga adat sejak tahun 2001. Ngata Toro ini kampung yang kami percaya tuh masyarakatnya itu tinggal sisa ya. Toro itu sisa-sisa dari perkelahian orang Bunian, dan inilah leluhur kami yang ada di Ngata Toro. Saya sebagai inisiator sekolah adat Ngata Toro, kami merasa sangat penting untuk mengajarkan anak-anak tentang kearifan, tentang hintuwu, tentang PKHobia, seperti filosofi kami menjaga taluhi katubuah, karena kami tahu menjaga kearifan itu bagian dari tanggung jawab semua masyarakat. Apa dah hamabe teli tarohe karabata, pangempa, boboha itu kan tuh curah, miria ratata, berikolara, ratata. Hubungan baik masyarakat kita dengan Sang Pencipta itu PKHobia yang dinamakan PKHobia. Terus kita juga sebagai masyarakat Ngata Toro menjaga hubungan baik kita dengan alam, itu namanya katubuah. Kalau kita merusak alam, itu berarti kita merusak kehidupan kita, karena itu dianggap katubuah. Kami tahu leluhur kami itu sejak dulu sudah menjaga kearifan kami. Karena tata kelola, apa yang bisa kami kelola di hutan itu mereka sudah jelaskan dari dulu mereka lakonkan. Karena tidak semua, memang tidak ada dituliskan, tapi itu diceritakan. Misalnya, mereka menyebutnya kalau di zona inti kata Taman Nasional kami bilangnya itu Wanang Kiki. Terus ada Wana. Kalau Wanang Kiki itu kami percaya di sana itu hanya ada hutannya, pohon-pohonnya sudah kecil, dia punya ini sudah balumut, hanya ada burung-burung, dan di situ ada sumber air kehidupan, ada sumber udara segar. Tidak boleh ada aktivitas manusia. Jadi itu disakralkan buat kami. Terus ada Wana. Pangale, kalau Pangale itu boleh kami kelola, karena itu kami percaya itu bekas kebun orang tua kami, dan itu ada seterusnya ada Oma dan Balingkia. Kami percaya itu kearifan leluhur kami yang memang kenapa dia bilang hubungan baik kita dengan alam itu namanya katubuah. Jadi kita harus menjaga hubungan baik. Seterusnya kita juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sifat gotong royong, saling peduli, itu namanya hintuwu. Itulah taluhi katubuah yang tidak boleh terpisahkan. Perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan yang tidak terceritakan itu sebenarnya kami melawan sendiri feodal itu, dan kami menghilangkan strata-strata itu yang dulunya yang boleh duduk di sini, yang boleh sekolah itu hanya Maradika dan Tutua Ngata, Todea, Untung-Untung, apalagi Batua sama sekali tidak ada. Jadi dulu itu ada strata yang Batua itu semuanya lari ke kota, lari kemana-mana karena tidak berfungsi di kampung ini. Dia hanya disuruh-suruh dan tidak boleh bicara, dan dia tidak mendapatkan akses segala macam. Itu dihilangkan ketika kami berjuang mengembalikan peran Tina Ngata, dan itu manusia itu sudah sama. Kecuali yang berbeda itu misalnya pada saat kami meninggal, Tutua Ngata dan Maradika itu tetap di Ombong Kiki. Begitu juga dalam hal perkawinan harus ada misalnya kerbau. Tapi kalau dalam sehari-hari dia sudah boleh duduk rapat, dia sudah boleh punya hak di dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Kita juga memperjuangkan itu, tapi tidak pernah diceritakan. Orang lain lah yang menceritakan. Yang pertama, kami kan sudah lama sekali ini memperjuangkan menjaga kearifan kami berhubung dari sesama manusia itu, menjaga hintuwu, menjaga katubuah.
ini dilakukan oleh orang-orang tua dan masyarakat di sini. Ada banyak pantangan, baik kita mengelola alam maupun kita hidup bermasyarakat, menjaga hintubu. Kami percaya kalau ini juga tidak digenerasikan, maka ini juga akan selesai. Kami percaya itu bahwa anak-anak muda ini yang akan melanjutkan kehidupan di Ngata Toro, itu kami persiapkan. Itu untuk tujuannya menjaga kearifan, karena kami percaya disinilah ruang untuk melakukan transformasi pengetahuan leluhur kami yang masih sangat relevan, menjaga budaya, menjaga adat, menjaga alam, itu yang akan harus dijaga terus-menerus, karena kami hidup sangat tergantung dengan alam kami yang tetap lestari dan sampai saat ini. Dia melakoni misalnya yang paling muda, pertama anak-anak itu sudah suka. Dulu itu sebelum dibuka sekolah adat, anak-anak itu tidak mau bilang tabe, tidak mau pamit sama ibunya selamat pagi, sama itu tidak sebagian saja, tapi lebih banyak yang tidak. Terus menggunakan atribut juga sudah tidak. Jadi minimal mereka sudah diketahui bahwa anak-anak sekolah adat sudah ada yang melakonkan apa yang diajarkan di sini. Terus mereka sudah tahu kalau ada orang meninggal, ada ombok. Mereka sudah tahu tidak boleh ada orang berkelahi, tidak boleh ada yang teriak, tidak boleh kalau di ombong kiki, tidak boleh ada pikul apa-apa, tidak boleh masuk di kebun orang lain tanpa izin. Itu ada pantangan-pantangan itu. Kalau dulu kan mereka tidak tahu ada ombok atau apa. Jadi pantangan-pantangan dalam kampung itu mereka sudah ketahui selama bersekolah di sini. Nanti sebentar juga akan ada ibu-ibu yang sudah melatih selama ini. Kami percaya kain kulit kayu ini kan pakaian kita, orang tua kita dari dulu. Jadi kalau ini juga nanti akan punah, sudah sepuh semua, itu juga kita kehilangan budaya kita atau kearifan kita yang sebenarnya bisa dilestarikan. Jadi kami juga latihkan kepada anak-anak, sudah beberapa kali mereka belajar, dan ini akan ada demonya mereka untuk melakukan pembuatan kain kulit kayu. Dan kami percaya itu juga tidak merusak alam. Kami juga sudah menanam, anak-anak sekolah adat juga sudah ikut menanam. Tahun kemarin tuh ada 200 pohon lebih, itu bahan kulit kayu, pohon beringin ditanam di pinggiran sungai. Dua fungsinya untuk konservasi dan untuk bahan baku kulit kayu. Dan itu juga kekayaan kita, karena dulu belum ada kain seperti ini, kita semua pakai kain kulit kayu. Saya usia SD masih sarungnya kita itu kulit kayu. Jadi kalau tidur malam pas balik kiri itu bunyi-bunyi, balik kanan itu bunyi-bunyi. Tapi kami sangat hangat pakai itu karena hanya itulah kain yang dulu ada di kampung. Jadi pahami mama tahu namara natudo hau apa loko pangare mentoi. Tapi kita tidak janji, tetapi dalam materi kita itu memang ada kunjungan lapangan. Semoga kita kuat nanti. Kemungkinan kita agendakan misalnya hudu pangare atau hudu balingkea itu ke depannya ya, ke depannya. Karena sebenarnya materi kita tentang Katubua, tentang alam itu sendiri kan tahun depan harusnya. Ini masih materi hintubu. Hanya karena dibutuhkan, jadi kita sekarang belajar lompat ini dulu, tetapi kita sudah lanjut Katubua terus-menerus sampai kita agendakan. Karena saya setuju sekali, HBT Uli Tamanohe, kita harus lihat lapangan. Anak-anak sekolah SMP, supaya kamu memahami nama lokal bahasa Pangare itu adalah hutan persiapan. Hutan persiapan untuk kamu generasi masa depan bisa kamu olah dari kebun. Tapi mengolah Pangale itu setelah ada kemiringan 40 derajat, dari 40 derajat ke atas, jangan sama sekali diganggu. Sekalipun dia berpunggung begini. Jadi di papan ini, di kemiringan ini, jangan sama sekali berani ganggu. Karena kalau kita ganggu, apa yang kita buat di sini, kita tanam di sini, satu saat akan runtuh dia. Karena tur kayu, batang kayu tadi itu, sisanya ditebang, pohonnya itu akan erosi.
Makanya Pangalet di punggungnya ini saja boleh dijadikan kebun penanaman apa saja. Kemudian di hulu air itu jangan sama sekali diganggu. Paling kurang 50 meter dari pinggiran sungai itu boleh diganggu, tapi dia harus berpunggung begini. Karena itu hutan masyarakat adat. Penghargaan yang saya sangat cintai itu yang pertama penghargaan dari 4 kecamatan Kulawi, Kulawi Selatan, Pipikoro, dan Lindu. Seluruh perhimpunan pemuda itu memberikan saya plakat, walaupun cuma plakat itu sebagai tinangata yang berjuang mengembalikan peran tinangata dari dulu itu untuk dihargai dalam pengambilan keputusan. Saya bahagia dan sedih menerima itu karena saya tahu orang dihargai di kampungnya itu walaupun dia sudah berbuat itu sangat susah. Biasanya orang dihargai itu kalau berada di kampung lain, tapi saya dihargai di kampung saya sendiri.